Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kali ini di tanggal berapa nang? Tanggal 22. Mukanya kesonoin dong mukanya. Iya, nah baik kelihatan. Tanggal 22. Tanggal 22 Agustus 2026. Kita masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-81. Ini telisik-telisik nih Onang, salah satu anggota Oki ya? Bukan anggota Oki, bukan anggota WHO, bukan WFO, bukan PBB, bukan juga Om. Jauh bener Om. Oh jauh. Jadi ini anggota 5 dasar berarti, bukan? 5 dasar bukan dong, bukan. Ini anggota Karang Taruna. Coba namanya siapa? Sebutin nama lengkapnya Onang. Nama lengkap aslinya tuh Rizky Renaldi ya. Rizky Renaldi. Kenapa dipanggilnya Onang? Mungkin terinspirasi dari nama Renaldinya ya, dipanggil Renal terus jadi plesetan ya Ronald. Oh, jadi asal mulanya itu namanya Ronald itu dari Mama. Iya. Masih tahu. Iya. Oh, oke. Ini Onang umur berapa sekarang? Saya masih muda lah, masih 17 lah. Oh, 17 tahun. Kelas sekarang berarti kelas 11 SMK. SMK-nya nggak usah disebutin. Nah, ini kali ini kita membahas yang ringan-ringan aja Onang ya. Oh, siap Om. Onang tuh anggota 5 dasar. Bukan. Anggota Karang Taruna di RT 6 RW 5. Nih, ini udah periode berapa ya Onang Karang Taruna di sini, di RT sini? Saya semenjak dari 2024 sih, dari awal Agustusan, dari yang ke-79. Oh gitu. Nih berarti ini udah 2 tahun Onang ya berarti ya? Ya kurang lebih segitulah Om. Menjabat sebagai apa Onang di Karang Taruna di sini? Saya sebenarnya di bagian divisi pengadaan Om. Oh, divisi pengadaan. Emang ngadain apaan di Karang Taruna emang? Kalau dari RT mungkin ditambah sedikit sama ketua RT-nya atau pengurus RT-nya ya. Terus untuk sisa-sisa buat lomba-lomba itu kita juga nyari juga. Oh, orang menjabat sebagai apa ya, seksi di perlengkapan, kepala bidang perlengkapan, apa kepala bidang logistik, apa kepala bidang tanah? Saya di bidang perlengkapan aja sih Om. Oh, perlengkapan. Anggotanya sampai aja perlengkapan? Agak-agak. Dulu kan ada si Adit tuh. Ada si Adit, ada si Dika, ada Raka. Terus ada si Pino. Udah ya, nggak usah sebutin banyak banget loh. Iya. Berarti ada berapa anggota berarti? Ya sekitar 5-6 orangan. 5-6 orangan. Itu Karang Taruna emang jumlahnya ada berapa sih? Kurang lebih 33, tapi ada yang udah di luar. Udah di luar ini, di luar forum. Ya. Bukan di luar apa ya? Di luar anggota. Ya udah ada di luar anggota, karena kan ya faktor sibuk atau ya pindah rumahnya gitu, bukan di sini lagi. Oh gitu. Ya ada batasan umur gak sih di Karang Taruna di sini nih? Paling minimal ya dia kelas 2 SMP lah ya. Oh, minimalnya. Oh, maksimalnya? Maksimalnya ya maksimal ya serah mau sampai kapan. Oh, sampai kapan? Oh, sampai tua belum juga bisa gitu. Kalau sampai tua jatuhnya bukan Karang Taruna, bukan anggota Karang Taruna Om. Apa jadi karang apa? Jadi ini Om, sesi Karang batu jadinya. Aduh, karang gayam Om. Iya, berarti kan ada batasan maksimal umur juga lah ya. Ada lah. Pastinya mungkin kalau udah berkeluarga gitu, berumah tangga, mungkin udah off dulu kali ya. Ya. Jadi itu apa namanya, kuliah-kuliah masih inilah, kuliah-kuliah masih dapat lah jadi Karang Taruna gitu ya. Ini spill dikit ya guys. Nih Onang ini dia serba direpotkan. Serba direpotkan apa serba merepotkan Onang? Aduh, kalau serba merepotkan mah saya malu sendiri Om. Malunya kenapa? Malu sendiri, yang ada saya mah ini apa kayak evaluasi diri sendiri lah. Evaluasi emang kenapa evaluasi Onang ada masalah dengan masalah Onang? Ya kalau saya ngerepotin orang, ngapain juga saya ngebantu orang gitu lah. Oh gitu, berarti harus balance, membantu orang sama ngerepotin juga gitu. Ya, Enggak Iyalah, gitu.
kita kan saya kan tujuannya juga buat enakin orang lah ya. Oh Tapi gitu, tapi orang itu harus enakin saya juga, Oh. nggak seenaknya sendiri. Oh, tujuan yang baik berarti. Iya. Nah, orang punya tujuan baik ya. Jadi bagaimana mengenakan orang, cuman kalau bisa orang juga ya jangan jangan nggak enakin ke gue juga gitu ya. Betul. Gitu. Jadi harus balance kehidupan ini gitu ya. Ini ngomong-ngomong, prinsip itu Onang dapat dari mana prinsip itu? Karena saya pernah diajarin di sekolah itu kita kan ya hidup saling berbaur dengan tetangga lah ya. Ini dia lalu potong sedikit sorry. Diajarin nama sekolah, diajarin nama orang tua bagaimana? Kalau diajarin sama orang tua ya kita juga bilang jangan pernah lupa sama orang. Oh gitu. Nah kalau misalnya dia nggak hilang ingatan, kira-kira bagaimana? Lupa dong dia. Iya juga sih. Maksudnya jangan lupa sama orang yang mungkin baik sama kita, gitu ya Mas Enang ya. Jangan lupa orang yang baik sama kita, jangan lupa mungkin jasa-jasa orang ke kita jangan lupain ya. Istilah bahasa Jawanya apa Nang? Om kurang begitu paham Nang, karena orang bukan orang Jawa apa itu. Ada tuh istilah bahasa Indonesia, bahasa Jawanya Nang. Apa itu? Kalau kita menghargai jasa-jasa para pahlawan, salah. Kalau kita menghargai jasa-jasa orang yang baik sama kita, orang yang berjasa sama kita, orang yang bantu kita, nolong kita, bla 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 segala macam. Tuh ada tuh istilah bahasa Jawanya tuh apa ya coba? Oh. Sing telodo bukan, angkarso bukan ya? Kan walasan atau ngoko ya, terus wawaratan atau kromo. Artinya tuh? Artinya balasan digunakan untuk menggambarkan tindakan membalas budi baik perbuatan maupun serangan. Terus ada juga tembung timbal, berasal dari kata dasar timbal dalam kamus Jawa modern berarti imbang, setara atau menyaut. Oh, oke. Berarti apa ya namanya? Itu istilah Jawa yang kita menghargai orang ya, mengasihi jasa orang, menghargai kebaikan orang ya, pertolongan orang gitu ya, nang menghargai ya. Ini prinsip-prinsip itu harus Nang pegang sampai akhir hayat Nang, sampai tua, sampai kita nggak ada lagi, sampai Onang nggak ada, itu dicalurkan ke ntar cucu-cucu Onang, anak cucu gitu. Nah oke, kita kembali lagi ke laptop. Tadi dari mana nih Onang, berarti prinsip yang dipegang itu yang dari orang tua, dari mbah lah ya, dari mbah Onang itu ngasih informasi ke Onang, ngasih tahu kalau kita harus menghargai jasa kebaikan orang lain atau pertolongan orang lain ya. Bagus, ini prinsip dasar yang memang harus Onang pegang teguh buat buat kehidupan nanti Onang, buat kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga gitu ya Nang ya, kurang lebih. Nah dari prinsip dasar Onang yang orang tua Onang yang ngajarin ke Onang itu seperti apa coba? Prinsip dasar itu pokoknya kalau kita udah ngebantu tapi orang itu mau bantu kita terus tapi kalau misalkan kita udah bantu banyak ke dia tapi kita dilupain sama dia, kayak istilahnya gini loh, kita udah bantu dia tapi dia lupa daratan. Nah udah itu berarti dia lautan tua dong berarti. Aduh bukan dong. Apa dong? Lupa daratan tuh maksud daratan berarti dia udah di laut terus, dia berarti udah gak ke daratan lagi. Beda. Lupa daratan tuh maksudnya kayak dia lupa lah sama yang udah bantu banyak ke kita lah. Gitu. Ya betul. Nah terus udah itu jam mending. Berarti itu balas dendam dong ke orang dong kalau kayak gitu prinsipnya. Bukan balas dendam Om. Kitanya udah nggak usah ada berurusan lagi sama dia. Orang sama aja, orang memperlakukan kita gitu. Jadi di balance disamain seperti itu gitu. Maksudnya orang jahat sama kita jahatin orang gitu gak? Iya betul. Nah, orang mau jahat sama kita. Lah kita kan udah baik Om. Kita udah baik, tapi kita disepelein gitu loh, dilupain gitu. Ya udah itu aja. Dia aja berlaku seperti itu. Kita nggak perlu gitu gak? Ya kan misalnya orang jahat sama kita nih. Terus kita kembali lagi jahatin ke kita. Kira-kira kita manusia itu sebagai manusia itu seperti apa kita? Kita tuh manusia kayak robot lah. Kayak robot. Seperti gini. Yang Om bilang, kalau orang memperlakukan jahat ke kita nggak boleh juga memperlakukan jahat ke orang lain gitu ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Maksudnya balance itu
Orang lain boleh berbuat jahat ke kita, cuman kita jangan berbuat jahat ke orang. Ya, Pak. Jadi yang tadi prinsip Onang, mungkin Onang menangkapi salah sama yang orang tua Onang kasih tahu. Jadi gini, prinsipnya orang itu kita berbuat baik sama orang, gitu ya. Ya. Kemudian orang lain itu kayaknya nggak baik juga sama kita. Ya udah, kita cukup sebatas itu aja gitu. Jangan misalnya kita menjadi lu aja begitu, gua harus begitu juga lah sama lo gitu. Ya itu hitungannya ya balas dendam gitu ya. Iya. Cuman ya kita mungkin simpelnya begini, kita ya nggak jauh nggak dekat gitu. Ya. Udah cukup sebatas gini, gue sebatas cukup tahu aja sama lo ya. Di hati kita gitu. Di hati kita sebatas tahu sama kelakuan lo gitu. Ya udah, gue agak jarak ke lo, dekat enggak, jauh enggak, yang penting gue tetap jaga silaturahmi. Kalau misalnya gue ketemu sama lo lagi, hai, say hi aja, udah sebatas itu. Cuman ya gue udah tahu karakter lo seperti apa, bla bla bla, kayak gitu ya Nang. Ya, Gitu ya. kurang lebih lah. Coba kalau menurut pandangan Onang bagaimana ya? Ya kalau menurut pandangan saya sih, kalau kitanya udah baik sama dia tapi dianya kayak nyepelin gitu, ya baiknya saya lupain juga dia. Lebih baiknya saya nyepelin dia juga lah. Oke. Onang punya pandangan seperti itu ya. Iyalah. Iya, oke. Tapi kalau orang itu baik sama Onang tuh lebih baik lagi sama dia. Justru saya lebih effort. Gitu. Effortnya lebih tinggi ya. Iya. Misalnya dia ngasih 100.000 ke Onang, berarti Onang ngasih dia 200.000 gitu ya Nang ya? Bisa gitu. Dia ngasih 100.000, Onang ngasih 1 juta ke dia gitu ya Nang. ya, mungkin gitulah Om lah, ada timbal baliknya, tapi ya nggak sejuta juga Om. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Iya. 2 juta juga ya. Iyalah. Enggak kirain dia ngasih baik, misalnya ngasih 50.000, Onang ngasih, udah lo baik banget sama gue kasih 1 juta lah ke lo gitu ya. Enggak lah. Aduh, saya aja boncos Om. Gitu ya. Oh iya. Oke. Pas dari ini prinsip yang memang Onang dapat dari orang tua ya. Terlepas dari dari Onang nangkepnya itu seperti apa gitu. Yang pasti orang tua ngasih ilmu, ngasih ajaran, ngasih prinsip-prinsip dasar kehidupan, itu pasti harusnya baik buat anak itu sendiri gitu ya Nang ya. Cuman kan mungkin penangkapan atau mungkin informasi itu menelaahnya sebagai anak atau mencernanya anak itu akan mungkin ada sedikit berbeda gitu ya Nang ya. Itu sedikit berbeda, sehingga Onang ya itu dia, kalau misalnya temennya itu misalnya kurang baik ke Onang ya udah, gua akan melupakan orang itu gitu ya Nang ya. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa, bebas kan. Mungkin Onang tuh Gen Z ya berarti ya? Gen Z. Tapi Onang Gen Z juga tetap peka ya Nang ya, adab dijaga juga ya Nang ya? Iya. Ada adab jaga, kalau lewat sama kenal tuh say hi gitu ya kan. Atau ya zaman sekarang nggak pun harus permisi kulon nuwun, nggak gitu juga ya Nang ya. Zaman sekarang ya permisi kulon nuwun gitu, nggak gitu juga ya. Cuman ya menghargai lah, atau lebih tua, lebih senior, atau lebih sepuh gitu ya. Yang pasti Onang jaga adab buat itu gitu ya Nang, kurang lebih Nang ya. Ya, kurang lebih gitu lah. Oke, kurang lebih begitu ya udah ya. Sekarang nah Onang umur 17, udah punya KTP berarti ya. Sudah Om. Berarti udah bisa pacaran nggak? Belum? Kalau pacaran sih saya mau dari dulu juga bisa Om. Ini ngomong-ngomong masalah pacaran ya Onang ya. Tadi spill dikit nih ya. Onang itu katanya sekarang udah putus sama cewek ya kan. Itu pacaran waktunya itu 2 bulan gitu ya. Iya. 2 bulan. Nah itu pacaran cuma 2 bulan, belum belum sumur jagung ya Nang ya. Belum. Itu kenapa, alasannya kenapa Nang? Karena gini ya, kalau yang saya lihat dia kan ngomong kan katanya oke lah, baik, perhatian, terus setia juga kan, nggak mandang fisik. Nah tapi nyatanya apa, dia juga maunya menang egonya sendiri Om. Kenapa ya menang egonya kenapa dia? Ya dia nggak mau kalah lah sama saya lah. Saya juga mau ngerasain inilah, bebas lah ya.
Bebas. Tapi nyatanya apa ditelepon mulu sama dia Bebas gitu lah. terbatas, gitu kan. Iya, aduh. Orang mau kebebasan hidup sebagai manusia sejati, ya kan? Saya, Nggak mau dibatasi sama cewek onang. saya mau nongkrong juga gitu kan. Yang bebas itu ada 2 orang. Salah satunya orang gila. Aduh, berat. Jadi apa namanya, onang mau bebas. Ini mungkin cewek onang posesif kali ya. Bisa dibilang Om. Oh gitu. Kalau bahasa Jepangnya itu tsundere Om. Sundere sekoco, bukan? Bukan. Itu sundari. Ya terus, ya terus. Ya, sundere katanya kalau bahasa apanya tadi? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang Dari yang posesif itu. posesif, katanya bahasa Jepang dari posesif itu sundere. Gue bilang sundere sekoco. Beda. Bukan, penyanyi itu Ya, aduh. Ya, kan? Nah, ada depannya ada gangguan. Ya, Udah, aduh. ikutin aja, kita bebas Dang. Oke. Terus apa ya? Itu karena dua bulan itu apa ya namanya itu, selama proses 2 bulan. Ini maksudnya pacaran benar apa ya? Hubungan tanpa status nih onang? Pacaran bener Om. Oh pacaran benar. Ceweknya itu temen onang, temen ngumpul atau temen sekolah atau temen apa? Nemu di aplikasi sih Om. Di aplikasi. Iya. Aplikasi itu. Iya. Itu. Bukan. Oh bukan. Beda, ada aplikasi beda. sendiri. Oh aplikasi sendiri. Aplikasi pertemanan. Iya, aplikasi chatting gitulah. Dari awal mulanya apa yang ngobrolnya onang? Ya dari awal apa tanya-tanya umur, daerah, atau kebiasaan, hobi gitulah ya. Terus kayak wawancara deh sifatnya. Ya kan kita juga kudu memperdalam ini Om. dalam kehidupan orang yang kita mau tuju gitu ya. Iyalah. Oh. Terus Ya di situ ya kita ya lama-lama kebiasa lah gitu. Akhirnya kebiasa. ya minta nomor WA lah, sama-sama save-savean gitu kan. Nah, ya siapa udah. nomor WA? Dia mau nge-save nomornya onang. Ya kan sudah dilihat statusnya Om. Oh, lihat statusnya. Oke. Terus Nah, di situ saya mulai janjian tuh di bulan apa? Bulan ajakan datang, panggil penghulu datang. beda. Aduh. Itu udah tingkatannya lebih tinggi lagi. Hai. Ya, terus Saya lupa Om, bulan sama tanggalnya Om. Tapi tahunnya 2026, jamnya jam abis isya Om. habis sisa. Kenapa nggak habis maghrib? Hah? Sekalian ngaji. Pendek banget waktunya Om. Oh pendek waktunya. Oh kalau habis oh iya benar. Kalau habis maghrib pendek waktunya. Kan cuma ngomong doang. Aku cinta kamu udah gitu doang kan. Sebentar. Kan mikirnya yang lama Om. Mikirnya, pakai mikir. Ini kan ini kita juga nyari ini Om. Inspirasi. Bukan inspirasi, kita juga nyari bukan. Dari apa? Ya? Apa sih? Maksud, Bukan. dari apa? Ya? Kita Nyari juga uang. nyari jawaban. Nyari Oh. Kan lu jawaban. nanya, dia yang nyari jawabannya dia. Lo yang nanya, dia kasih jawaban. Tapi rata-rata yang saya temuin gitu Om, dia kasih waktu berpikir dulu buat nyari jawaban itu Om. Terus akhirnya Oh, jawaban berarti itu pada Isya berarti. ya. Habis itu Yasinan berarti enggak. Oh, bukannya malam Jumat Om. Oh, bukan malam Jumat. Itu hari apa? Berarti hari Malam Sabtu. Sabtu. Terus Dia jawabnya itu sekitar 8:30 lah. buset, jawabnya lama juga jawabnya. Ya, Dia berarti mikirnya 1,5 jam. pikir matang-matang berarti Om itu. Sama Onang. Ya. Oke. Terus Nah, habis itu udah Om dijawab pakai voice note. sopan banget jawab pakai voice note. Emang nggak ketemu langsung? Enggak Om, kan LDR. LDR. Di posisi di mana? Dia di Karawang Om. Jauh amat dong dapet ke Karawang. Gak sekalian, sono Papua. Enggak Om. Iya, kok bisa dapet ke Karawang? Ya karena emang dapetnya di situ Om. Ngapain jauh-jauh Karawang? Emang daerah Sunter kagak ada yang cewek-cewek yang itu? Waduh, berat Om yang daerah Sunter Om. Kenapa beratnya? Ada 3 sih Om yang bikin berat Om. Apa ya, dia pakai barbel? Bukan? Beda. Oh salah. Sifatnya ini loh. Sifatnya kenapa? Sama semua perempuan sifatnya sama kan? Beda. Bedanya ada mandang fisik mandang fisik. satu. Orang ganteng kok. Mungkin orang-orang sini ngeliat saya ya begitu. Cuman bagi mereka ya bilang apaan nih pas-pasan mukanya nih, bilang gitu kan. Oh, enggak, emang pada saat itu temen ini kan ngasih nge-share foto. Onang ngasih nge-share foto ke dia ngasih ke Onang. Iya. Onang fotonya bikin foto ini, foto orang Korea bukan? Enggak Om. Oh, salah. Ya foto asli Om. Foto asli dia, foto orang Jepang bukan? Enggak, dia foto asli juga. Foto asli juga. Oke.
Nah, terus dari situ foto sama-sama sih, oh saling suka sama suka gitu. Ya. Nah, terus dari situ Terus dibilang, jangan nggak boleh dibahas. aduh. Jadi suka sama suka. Ya. Itu dia suka Onang, Onang suka dia, elderan. Di Karawang, Onang di Sunter. Ya. Ceweknya suka. Cewek suka. Mual. Om Andri kamu gitu, gua enggak ya. Jadi kita jadi orang Karawang, lo ngapain jauh-jauh di Karawang ngambil punya cewek? Di sini di Sunter juga banyak. Ya kan saya bilang tadi itu, dari mana fisik, ada yang matre. Oh, ada yang mandang fisik, ada yang matre. Ada yang friendly. Tapi kebanyakan kan cewek emang begitu. Bukan kebanyakan, maksudnya ya pasti cewek pengen lakinya atau pengen pacarnya itu banyak uang supaya gue ntar bisa jalan-jalan, supaya gue ntar bisa kemana ke luar negeri apa kemana, kan gue bisa kayak Ya gitu. dilihat juga lah keuangannya lah. Bisa lihat, wah gak ada uang nih, males gue pacaran, gak diajak ke bioskop, kayak dia gak diajak iya itu kan bebas dong, mereka bisa milih kan. Iyalah. Nah Itu kenapa realistis namanya. Cewek realistis. Iya. Nah kalau di Karawang emang gak gitu juga, sama kan di Karawang? Enggak, Om. Masa sih? Kagak, Om. Ada banyak orang-orang Karawang. Gue terusin kan. Ada banyak orang-orang Karawang juga ini banyak. Bangnya Om Nana. Banyak orang-orang Karawang, orang-orang Indramayu, banyak. Jadi jangan bedain orang Sunter sama orang Karawang. Di sini lebih deket, banyak yang cewek-cewek yang masih baik-baik, ngeliat Onang apa adanya, menerima Onang apa adanya. Banyak nah. Onang belum cari itu. Tapi friendly, Om. Friendly. Oh, gitu. Friendly-nya itu ya. Iya. Ya udah deh. Oke, berarti Onang nah sekarang berarti udah putus ya? Iya. Udah putus. Onang udah putus. Mau cari cewek lagi berarti sekarang? Enggak sih, Om. Sekarang nggak dari cewek, dari cowok. Homo dong. Bosannya sama cewek. Jadi nih ada 2 bulan. Ada yang 1 minggu. Nah, yang 1 minggu Onang katanya HTS, hubungan tanpa status 1 minggu. Kenapa tuh? Kok dia 1 minggu? Ya itu tadi dia orang sini, Om. Terus ini Friendly. friendly. Terus Teman cowoknya banyak. teman cowoknya banyak. Oke. Teman cowok banyak. Oh, jadi hubungan tanpa status aja berarti. Iya. Nggak resmi pacaran gitu ya? Iyalah. Cuma seminggu doang ya. Iya. Jadi hari Minggu hubungan tanpa statusnya, hari Sabtunya udah kelar gitu ya. Iya. Cuma dari seminggu doang. Ya, terus itu kan dari sisi percintaan Onang. Nah, dari sisi Om mau telisik lagi nih. Onang kan punya ada bakat yang nurunin dari bapak. Panggil apa ke bapak? Ayah. Ayah. Onang kan ada punya bakat yang mungkin apa namanya nurun dari ayah. Iya. Apa namanya juga ngoper-ngoper. Nah, kira-kira ini Onang cita-citanya menjadi seorang kapitan apa seorang Patimura? Bukan, seorang kapitan apa seorang ini? Itu lagu dong, Om. Oh, salah. Seorang apa ya? Onang mau jadi seorang apa? Nanti proyeksi ke depannya. Sebenarnya saya sih mau jadi ini ya, Om ya, mekanik di PT Suzuki ya, Om ya. Oh, mau jadi mekanik di PT Suzuki. Ya. Oh, gitu. Emang Onang ngambil jurusannya apa ya SMK-nya? Saya ngambilnya TKR, TKR itu apa? teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan. Nggak ada teknik kendaraan berat, nggak ada. Itu ini tank, aduh, kayak traktor kayak gitu enggak. beda. Oh, beda. Oh, di situ ada kendaraan ringan doang, kendaraan berat nggak ada. Yang berat mah itu bagian ini teknik ini pembangunan konstruksi. Oh, konstruksi. Bukan, maksudnya kan ada teknik kendaraan ringan, berarti ada teknik kendaraan berat. Ya itu kendaraan beratnya di teknik konstruksi, Om. Oh, kayak traktor, Ya. ekskavator, Ya. kayak gitu ya. Betul. Loader kayak gitu-gitu ya. Hmm. Oh, oke. Nah, itu nggak cita-cita Onang menjadi mekanik. Berarti nanti lulus SMK Onang mau ngelanjutin lagi kak pendidikan lebih lanjut lagi apa cukup sebagai cukup SMK aja? Op aja sih, Om. Kenapa Op? Kenapa nggak mau ngelanjutin ke tingkat yang lebih tinggi? Karena saya mikirnya gini loh, Om. Pendidikan tinggi-tinggi, sedangkan yang lulusan S1, S2 aja kebanyakan yang nganggur. Terus juga kalau yang jadi kantoran, dokter, manajer atau guru PNS gitu kan, itu kan cuman hanya beberapa persen doang, sisanya kan pada nganggur, Om. Jadi buat apa pendidikan tinggi-tinggi itu, buang-buang waktu, duit dan tenaga gitu kan. Oh, ini mungkin
Ini om boleh bicara ya. Iya. Kayaknya Onang udah untuk sarapan melihat keadaan, maksud gini, untuk sarapan ya. Maksudnya S1, S2 aja banyak yang nganggur gitu. Berarti maksudnya Onang tuh udah gak ada motivasi buat ngelanjutin lagi. Padahal kan ya itu S1, S2 yang nganggur mungkin mereka belum beruntung gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada saatnya mereka mungkin nanti akan mendapat pekerjaan, cuman ada proses waktu gitu. Terus kemudian mungkin ada informasi-informasi yang mungkin Onang dapatkan itu ya ada benernya, tetapi nggak bisa dipungkiri juga S1, S2 juga ada juga yang cepat cari kerjaan gitu. Nah, maksudnya mungkin pemikiran itu ya kalau bebas Onang kan itu pikiran Onang ya, tapi Om mungkin kasih pandangannya apa sih namanya nggak seperti itu juga gitu ya. Ya bisa jadi dengan kita melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari suatu perusahaan, dari suatu badan atau mungkin pemerintahan ya bisa melihat dari sisi grade pendidikan itu sih Nang kalau menurut dari sisi Om. Cuman Onang punya pandangan lain, pandangan berbeda. Seperti tadi pandangannya bagaimana Nang? Pandangannya itu ya saya itu nilainya itu kayak buang waktu, buang duit dan buang tenaga gitu. Buat apa pendidikan tinggi-tinggi gitu kan? Masih banyak yang nganggur juga. Kalau SMK itu kan menjanjikan untuk langsung bekerja. Masa siapa bilang? SMK saya Om. SMK banyak yang nganggur juga? Enggak. Enggak. Itu kan menurut Onang. Kebanyakan udah dapat perusahaan Om kalau di tempat saya Om. Oh gitu. Malah udah terbang ke Jepang Om. Langsung ditempatin gitu. Terbang ke Jepang. Nah Onang tahu mau terbang kemana ya? Saya mau terbang ke Amerika aja loh. Oh Amerika. Amerini diajak juga sama Rini. Beda. Beda sama Rini. Nah ke Amerika ngapain? Tujuan Onang mau apa ke Amerika? Karena saya lihat negaranya gede Om. Emang Indonesia negaranya nggak gede? Gede doang Om. Iya. Masa cuma Indonesia negara besar, bukan Amerika aja. Emang Indonesia negaranya doang gede. Lapangan pekerjaannya yang nggak gede. Oh gitu. Oke. Ini sudut pandang Onang ya. Iya. Ini mungkin buat pemerintah yang melihat dari sudut pandang gadget negaranya aja yang besar gitu ya Nang. Iya. Cuman lowongan pekerjaannya yang kurang besar gitu ya Nang. Iya, terbatas. Terbatas. Nah, mungkin menjadikan suatu masukan buat pemerintah gitu ya Nang. Iya. Kalau bisa negaranya besar itu lapangan pekerjaan juga harus besar juga gitu ya Nang. Iyalah. Itu ideal ya Nang, seperti itu idealnya Nang. Oke, terus Onang mau rencana ke Amerika. Ke Amerika lu mau ngapain ke Amerika? Karena saya lihat tuh dolarnya udah lagi naik Om. Dolar lagi naik. Sekarang rupiah perkasa. IHSG sekarang naik. Orang nggak ngelihat berita. Oh, Sekarang IHSG sama rupiah ini sama-sama saling merangkak naik. Dolar sekarang turun, rupiah naik. Orang udah ngelihat ya berapa hari ini rupiah perkasa, berapa hari ini IHSG naik. belum buka lagi sih Om. Belakang lagi. Makanya maksudnya kita mendapatkan informasi itu harus terus continue sehingga kita tidak ketinggalan mendapatkan informasi yang yang tidak update gitu ya. Kita harus dapatin informasi yang up to date gitu. Sehingga kita bisa nambah wawasan kita gitu loh. Nah, jadi jangan misalnya tadi bilang orang karena dolar Amerika kuat terus. Nggak tahu kita tahu ntar Amerika dolarnya udah nggak dipakai lagi sama kita bagaimana orang? Kita makainya mata uang lain atau mata uang kita yang lebih diprioritaskan kan kita yang nggak tahu Nang. Jadi itu mungkin orang harus lebih menelaah lagi. Kita kadang-kadang melihat negara superpower Amerika itu semuanya lebih enak, lebih apa sih namanya? Ya kondisinya lebih enak. Tapi kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Dia bahan bakar minyaknya cukup tinggi, di kita masih subsidi, bla 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 segala macam itulah ya. Tapi nggak terlalu terlibat masalah itulah.
Itu kita ngomongin makanya ringan-ringan aja kan, Nang. Iya. Kita ringan-ringan aja. Ya terus lanjut, Nang. Apaan ya? Coba Onang nanya apaan? Aduh, apa ya? Kayaknya Om yang banyak ngomong, Onang. Apa dong? Kita komunikasi dua arah dong. Tadi kan membahas masalah kerjaan Onang katanya mau ke luar negeri terus menjadi mekanik. Ya mau jadi mekanik handal ya gitu ya, Nang. Ya. Iya. Sekarang ngomong-ngomong di sekolahan ngerjainnya sekarang lagi proyek apaan, Nang? Ini sih, saya lagi praktek servis berkala sih Om. Servis apa tuh? Motor? Mobil. Mobil. Oh mobil juga salah satu bentuk item juga pelajaran di situ gitu ya. Iya Om. Gak hanya motor aja ya, berarti mobil juga ya. Iya. Lagi ngerjain mobil apaan? Saya ya mobil dari Toyota aja sih Om. Mobil merek Toyota aja. Merek lainnya nggak ada. Nggak ada. Honda gitu nggak ada. Nggak ada. Kenapa ya menurut Toyota ada kerjasama apa sekolahan sama ini sama pihak Toyota? Sebenarnya nggak cuma Toyota sih Om, banyak Om perusahaan gitu kan. Jadi kan dari perusahaan mana-mana gitu udah kerjasama semua. Bahkan dari Cina pun udah kerjasama Om sama negaranya dia. Oh, Wuling, Ya. BYD. Nah, dari Jerman juga ada Om. Jerman juga ada. Ada Oh, Jerman tuh apa? Berarti Mercedes. Mercedes, terus BMW, Itu udah kalau ini Ferrari nggak ada Ferrari. mobil-mobil sport, hypercar itu belum masuk Om. Oh, belum masuk. Oke. Berarti Ferrari belum masuk. Lamborghini belum masuk gitu ya. Pokoknya sport hypercar lah. Oh, ya, belum masuk. Oke. Tapi Onang ada gak tingkat niatan pengen apa ya namanya jadi teknisi Ferrari, teknisi mobil-mobil supercar lah gitu lah ya. Mobil-mobil supercar sih saya nggak ada minat sih Om. Kenapa emangnya? Terlalu complicated, terlalu rumit. Spare part mekanisme ininya apa namanya? Mungkin penanganannya buat perawatannya atau segala macam gitu. Bisa dibilang dari sudut pandang Onang, maksudnya Onang melihatnya gitu. oh kalau dari saya sih karena saya nggak minat di mobil-mobil sport hypercar atau supercar gitu, saya kan nggak minat nih. Karena saya lihat dari tenaganya itu Om, tenaga langkah sama kompresinya itu. Oke. Kalau saya nggak ngerti tentang supercar atau dalamannya supercar gitu kan, ya yang lama-lama jadi ini Om, jadi problem juga mobilnya. Kalau nggak ngerti berarti orang cari tahu dong buat mengerti gitu ya. Justru itu, karena mobil supercar itu basisnya dia lebih rumit. Oh gitu. Ini kan ada tetangga kita tuh yang ngurusin mobil nih, mobil Jerman, Mercedes, Om Topan. Dan coba aja Onang ngobrol-ngobrol sama Om Topan karena kan tadi Onang bilang kan sebenarnya kalau mungkin kalau supercar oke lah, nggak terlalu berminat buat jadi mekanik itu. Tapi kan kayak yang tetangga kita terdekat mungkin punya ilmunya. Onang pernah nggak mungkin coba nanya-nanya gitu ya, yang ringan-ringan aja, yang nggak terlalu berat-berat, nanya ke Om Topan. Udah pernah ngobrol? Saya sih belum pernah ngobrol sama Om Topan sih. Saya cuma ya say hello doang. Oh, saya dong hello gitu. Ya. Hello. Aduh. Ngeliat info. Oke, terus ya apa sih namanya? Proyeknya mobil Toyota itu apa? Mobil passenger apa mobil barang atau Ini sih mobil keluarga. mobil passenger? Oh, mobil penumpang berarti Toyota. Mereknya apa? Ininya apa? Avanza Om. Apa enggak? Oh, ini lagi proyek apa? Lagi proyek apa? Servis berkala. Oh, servis berkala. Apa aja sih yang orang tahu soal servis berkala? Servis berkala itu jadi dia perawatan berkala yang artinya penggantian spare part atau perawatan dan perawatan penggantian spare part sama Penggantian mobil. bukan Om, Oh, bukan. sama inilah perhitungan ulang lah, Perhitungan ulang apa? Dari nol. perhitungan ulang dari komponen dalam sih Om, Oh, seperti apa? seperti langkah piston, langkah kompresi, putaran mesin gitu Om.
Ya penggantian oli-oli juga kan? Ya, Iya. Putar mesin. Maksudnya apa? Disetting ulang atau bagaimana? bukan disetting ulang Om. Jadi kita kayak apa ya namanya? Ya? Apa? Biar nggak apa-apa, mikir aja nang. Bukan Terus mikir jangan lama-lama mikir ya. bukan nyeting ulang sih Om. Jadi kita kayak inilah style dikit lah. Style dikit, style apaan? Kayak jadi kita kayak bantu bantu menyetel tambahan lah. Seperti apa tambahannya, minta tambahannya? Menyetel tambahan tuh kayak misal nih langkahnya udah nggak berurutan nih. Oh, berarti ininya nih kudu di servis nih ininya Langkah apa yang nggak berurutan? Langkah apa? langkah Langkah-langkahku kecil, langkah-langkah kecil. langkah puterannya, langkah puteran pistonnya itu. Oh, nggak berurutan. Iya. Emang langkah puteran piston itu kan begini-begini kan? Emang nggak berurutan, maksudnya begini loncat-loncatan gitu nggak berurutan nih? Atau bagaimana? Ya kadang ada yang dua piston tiba-tiba jadi naik barengan, kadang ada satu piston naik sendiri. Oh, gitu. Maksudnya Iya. berurutannya itu pergantian gitu lah ya. Iya. Pergantian naik turunnya gitu ya. Ya, Oke, Om paham. Om soalnya nggak paham lah masalah mesin. Makanya Om pengen tahu ilmunya dari Onang, kan namanya Onang kan sekolah di SMK Pembangunan. Bukan nih. bukan. Ya, di SMK Mesin. Iya. Jadi Om pengen tahu gitu. Makanya Onang kasih tahu penjelasannya bener gitu. Ya terus langkah-langkah apa? Ini waktunya masih sempet kan nih waktunya? Sebenarnya dikit lagi sih Om. Udah begitu lagi nggak apa-apa. Ntar kita penutup dulu. Ada awal harus ada penutup. Ntar kita lanjut lagi soalnya, ya kan? Kita apa lagi? Topik apa lagi yang kita bicarakan nih, Kak? Oke. Terus itu berarti dari sisi servis berkala gitu ya, Nang? Iya. Berarti ya bisa lah Onang dikit-dikit bantu-bantu di bengkel gitu ya, Nang? Bisa ya, Nang ya. Oke. Kira-kira menurut Onang nih, sudut pandang Onang, mesti apa namanya? Gak apa-apa sebutin merek. Oli yang bagus buat mobil ya di Toyota Avanza yang rekomendasi Onang, kalau menurut Onang kira-kira sebatas Onang tahu aja. Mobil apa dulu nih? Avanza, Avanza apa? Avanza yang Matic. Avanza Matic. Avanza Matic mah kalau saran saya ya kita pakai oli dari Motul bisa. Betul, bisa. Motul bisa, terus Shell, dari Pertamina, terus dari PT Toyotanya itu kan juga nyediain oli kan. Oh, Nah, itu juga bisa. gitu. Oli Nih, ntar dilihat sama orang, nggak apa-apa ya kalau Om dibohongin sama orang, nggak apa-apa. Itu ntar kita searching di Google. Dapat tahu Om lagi dibohongin sama orang ya motor. Sepaham Om motor itu buat motor ini motor balap di motor enggak? Motul ada yang buat mobil juga Om. Oh gitu, berarti Om nggak paham. Iya. Berarti kan orang yang tahu. Iya. Terus Pakai dari Shell juga bisa Om. tahu deh. Ntar kita lanjut lagi karena Onang ada kesibukan lain guys. Ya. Iya. Jadi Onang ada kesibukan lain, nanti kita dilanjut lagi, kita sambungan lagi lah. Kita ada kesempatan waktu ya Nang ya. Iya. Kita berbincang-bincang ringan-ringan aja Nang. Heeh. Gak usah Onang gak usah mikir panjang berat-berat. Onang pikir yang berat-berat buat yang hal yang lain aja ya. Ngurusin keluarga. Belum Onang Belum. Aduh, belum Om. Ngurusin anak. Belum ya Onang. Belum Om. Belum, iya. Jadi yang ringan-ringan aja. Jadi gitu guys. Ini dengan nama lengkapnya Onang siapa ya? Rizky Renaldi. Dengan Rizky Renaldi. Guys, kita nanti akan dilanjut lagi di lain kesempatan. Semoga ini bermanfaat. Yang gak bermanfaat dibuang aja jauh-jauh ya Nang ya. Iya, Om, Ya, betul. jangan Nang yang dibuang, tapi yang gak bermanfaat ya. Gitu Nang. Betul. Oke, begitu saja. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Onang.